Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Dia ciptakanku untuk jadi miliknya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku adalah terang, aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kamu adalah terang, kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Mari kita ibadah sekolah Minggu bersama-sama ya. Tapi sebelumnya kita mendengarkan panduan ibadah online ya. Yang pertama, siapkan hati dan Alkitabnya. Kedua, sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang ketiga, tidak makan dan bermain saat ibadah. Yang keempat, siapkan persembahan dan titip ke orang tua ya. Yang kelima, mari kita memuji Tuhan dengan semangat. Yang keenam, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketujuh, harap untuk orang tua mendampingi selama ibadah online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu sama-sama. Adik-adik boleh duduk yang baik, lipat tangannya, tutup matanya ya. Kita berdoa sama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, hari ini kami mau mulai ibadah kami mau menari, kami mau bernyanyi, kami mau melompat, kami mau mendengarkan firman bersama-sama, kami mau pasang telinga kami baik-baik Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi ini Tuhan, terima kasih Bapa buat keluarga kami, terima kasih buat segala sesuatu yang baik yang ada bagi kami. Terima kasih dalam nama Yesus, amin. Yesus lahir di Bethlehem, di kota Daud, terbaring dalam palungan. Semua bala tentara surga menyambut kedatangannya. Mari King Generation menyambut kelahiran Yesus.
Iya, kenapa Cika? Kalau hatiku itu penuh dengan nyanyian loh. Kalau penuh nyanyi itu gimana Cika? Yang pertama, sukacita. Sukacita, mana senyuman sukacitanya? Terus? Yang kedua, kalau nyanyi itu memberikan yang terbaik. Berikan yang terbaik itu yang semangat ya? Iya dong, harus semangat. Habis ini kita mau nyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Ya. Tapi sebelumnya kita mau persembahan, kita mau berdoa. Nah, buat adik-adik yang di rumah mengumpulkan persembahannya boleh dititipkan ke orang tuanya. Sekarang kita doa persembahan. Ya. Teman-teman, duduk yang manis ya, lipat tangannya, aku mau berdoa. Tuhan Yesus, berkati Tuhan, kami ingin persembahan Tuhan, berkati Tuhan supaya persembahan kami Tuhan bisa memberkati banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Udah siap untuk persembahannya? Ya, sekarang kita bangkit berdiri. Berdiri. Kita mau nyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Kita tepuk tangan. Hati saya, hati Cika, hati adik-adik yang di rumah penuh nyanyian. Kita mau bersorai-sorai karena kita anak-anak raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Yeay, mana tepuk tangannya dan senyuman yang terbaik. Kita mau bernyanyi, bersorai-sorai, hatiku penuh nyanyian. Bentuk hatinya kayak gini. Wah, besar. Yang besar. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Yeay! Teman-teman, tadi kita nari-nari bareng, ya kan? Ya betul, udah pada keren-keren. Terus kita udah nyanyi bareng, kita udah lompat-lompat bareng, ya kan? Yeay! Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau nyembah Tuhan bareng-bareng. Semuanya duduk yang manis ya, kita mau nyanyi bareng-bareng. Ya betul Cika, kita mau nyanyi lagu Bapa ku datang padamu. Kita mau menaikkan
ucapan terima kasih kita kepada Bapa yang sangat mengasihi kita, yang sudah memberikan kedua tangan kita, kedua kaki, bahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuhan sangat memelihara dan mengasihi kita. Kita mau berikan persembahan yang terbaik, menaikkan ucapan terima kasih. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, Bapa, Engkau Allah yang sangat baik. Kami mau menaikkan sekali lagi ucapan terima kasih kami. Kita katakan, Bapa, kami datang padamu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Adik-adik boleh angkat kedua tangannya. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, kami mau Tuhan setiap waktu kami, pagi, siang, sore dan malam hari, kami mau datang sama Tuhan, tidak henti-hentinya. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan, atas kebaikan, atas kebaikan. Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang setiap hari selalu indah, selalu baru bagi setiap kami. Kami mau belajar menaikkan ucapan terima kasih kami. Mau di pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Kami mau menaikkan ucapan terima kasih kami. Kami mau mendengar firman Tuhan. Engkau yang berkati kami Tuhan, mendengarkan firman Engkau. Kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, hai adik-adik kesayangan yang keren dan luar biasa. Hari ini ketemu lagi dengan Kalinda. Tadi Kalinda dengar mulai ada lagu Natal dinyanyikan. Ternyata sudah bulan Desember, bulan yang spesial. Adik-adik tahu nggak apa sih yang spesial di bulan Desember? Ya, betul, dapat kado yang banyak, dapat baju baru, dibelikan sepatu baru, itu sesuatu yang menyenangkan.
Tapi ada sesuatu yang spesial sekali di bulan ini. Yes, benar banget. Ya, hari Natal. Kita sudah dekat merayakan Natal. Hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Yesus lahir menjadi hadiah yang terindah buat Natal. Bagi kita semua, buat kamu adik-adik, buat kakak juga. Semua kita tenang dengan hari Natal. Kita mau belajar sesuatu yang luar biasa. Natal adalah tanda kasih Tuhan yang besar. Tuhan Yesus lahir di dunia, tanda kasih Allah Bapa memberikan yang terbaik buat kita semua. Nah, adik-adik, sekarang kita mau belajar tentang satu tokoh yang luar biasa. Dia berperan penting dalam kelahiran Yesus Juru Selamat. Siapa tokoh itu? Kita mau tahu? Yuk, kita saksikan. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Maria. Halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Pada suatu hari, Maria duduk di rumah seorang diri. Tiba-tiba, Maria mendengar suara yang mengucapkan salam kepadanya. Malaikat Tuhan yang bernama Gabriel datang menemui Maria. Jangan takut hai Maria. Kamu dipilih Allah untuk menjadi ibu bagi seorang anak laki-laki. Dia akan diberi nama Yesus. Anak yang akan kau lahirkan adalah anak dari Roh Kudus. Dia adalah anak Allah dan akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Bagaimana mungkin? Karena aku belum mempunyai suami. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Mendengar perkataan itu, Maria menjadi tenang. Ketakutannya menjadi hilang. Sebagai anak Tuhan yang baik, Maria percaya firman Tuhan pasti terjadi. Aku akan menurut firman Tuhan. Nah, adik-adik, tahu siapa tokohnya? Betul, 100 semua. Semua menyaksikannya. Dia adalah Maria, ibu Yesus. Ibu yang mengandung Yesus, ibu yang melahirkan Yesus. Kalian tahu nggak betapa Maria luar biasa? Maria waktu itu belum menikah dengan Yusuf tunangannya. Dia baru mempunyai tunangan. Di cerita tadi dikisahkan, waktu itu Maria sedang sendiri. Tiba-tiba malaikat hadir. Malaikat hadir dan mengatakan, jangan takut. Adik-adik, kalau kira-kira adik-adik sebagai Maria saat itu, takut nggak? Kalau Kalinda sih kayaknya takut. Karena Kalinda lagi sendiri, mengerjakan sesuatu, tidak ada orang, tiba-tiba ada yang hadir bersuara. Dan dia bilang jangan takut. Wah, Maria bertemu dengan malaikat Tuhan. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyampaikan kabar yang luar biasa. Maria dipilih dari banyak wanita menjadi wanita yang akan melahirkan Tuhan Yesus. Wow, itu luar biasa. Maria waktu itu bingung. Dia benar takut. Malaikat bilang jangan takut. Adik-adik, kalau Tuhan mau melakukan sesuatu lewat hidupmu, mengerjakan sesuatu lewat hidupmu, lewat hidup kita, lewat hidup adik-adik, lewat hidup Kalinda, jangan takut. Itu kunci pertama. Maria mendengarkan apa yang malaikat katakan kepadanya. Malaikat menceritakan bahwa lewat Maria akan lahir seorang juru selamat. Dia Immanuel. Dia akan menjadi
yang menyelamatkan banyak orang. Berdosa datang kepada Allah. Luar biasa. Maria hanya bilang, aku ini hambamu, terjadilah seperti yang engkau mau, yang engkau kehendaki. Maria punya hati yang taat, hati yang menurut, hati yang dengar-dengaran sama Tuhan. Nah, adik-adik, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau belajar seperti Maria? Mungkin mama kita menyuruh kita melakukan sesuatu, memanggil kita, menyuruh kita mengerjakan sesuatu. Pilihannya ada di kita. Apakah kita mau taat? Apakah kita mau melakukannya? Atau kita menolaknya, tidak mau melakukannya? Pilihannya ada sama adik-adik, ada sama Kalinda. Tuhan mau memakai anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang mau melakukan, yang mau menurut apa yang firman Tuhan katakan. Menurut apa yang guru katakan. Waktu guru mengajar, walaupun secara online, lalu guru memberikan tugas yang harus dikerjakan, kerjakanlah. Ketaatan membawa sesuatu yang besar. Ketaatan nilainya luar biasa adik-adik. Ketaatan itu berharga sekali. Orang yang taat seperti Maria yang hatinya lembut dan taat itu dicari. Tuhan suka sama Maria. Tuhan suka sama adik-adik yang taat. Tuhan suka juga kalau Kalinda taat sama Tuhan. Ya, yuk kita belajar memiliki hati yang taat, yang tunduk, yang menurut, yang mau melakukan. Sesuatu yang besar Tuhan berikan bagi Maria yang taat. Dari rahim Maria lahir seorang juru selamat, Yesus namanya. Yesus mengerjakan yang besar. Kita semua tahu, Yesus melakukan mukjizat. Mukjizatnya ada menyembuhkan orang, mukjizatnya ada melakukan mukjizat di perkawinan. Ada yang buta dia sembuhkan, ada yang gila dilepaskan, ada orang mati dia bangkitkan. Yesus melakukannya. Sesuatu yang besar. Waktu kita taat, Tuhan punya rencana melakukan yang besar lewat hidupmu dan hidupku. Ini pesan Natal yang luar biasa. Yuk kita lakukan. Kita mau belajar taat. Amin. Baik, yuk kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk pagi hari ini kami mendengarkan firman Tuhan tentang Maria, teladan ketaatan Tuhan. Lewat hidup Maria, lahir juru selamat yang luar biasa. Maria tidak takut, dia tidak gentar, dia tidak bingung. Tapi dia mau taat dan menurut dan melakukan. Sehingga sesuatu yang besar Tuhan berikan lewat hidupnya. Kalinda berdoa pagi hari ini, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bekerja lewat hidup setiap adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kalinda berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan hati yang taat, hati yang haus, hati yang rindu melakukan firman Tuhan lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menjadi teladan ketaatan dimanapun kami berada. Kami mau melakukannya, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalinda berdoa, kita mau berdoa tutup ibadah kita. Kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada terang Tuhan yang menyertai hidup kami. Kami berdoa ada Allah Bapa, ada Putra Roh Kudus yang bersama dengan kami. Kau mengasihi hidup kami, menyertai hidup kami. Aku berdoa buat setiap adik-adik sepanjang minggu ini. Dalam setiap aktivitas kegiatan apapun yang dilakukan. Dalam setiap pembelajaran online yang dilakukan. Berkat Tuhan melimpah melingkupi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjagai dan membentengi. Berdoa Tuhan buat yang mengalami sakit penyakit. Buat yang tidak enak badan atau mungkin sedang dirawat. Kami berdoa bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi. Kami berdoa Tuhan buat orang tua kami.
Berkati mereka setiap yang mereka kerjakan dan usahakan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan Tuhan penuh buat orang tua kami, buat mama papa kami, buat nenek kami, buat opung kami di dalam nama Tuhan Yesus, buat oma kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan, ibadah kami telah selesai. Kami tahu Roh-Mu mengerjakan lebih besar daripada yang kami percaya. Roh-Mu bekerja lebih besar Tuhan, lebih daripada yang kami pikirkan dan doakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang percaya dan mau taat, kami sama-sama katakan, amin. Dadah adik-adik, sampai ketemu di minggu depan. Shalom adik-adik. Wah, tadi kita sudah dengerin firman Tuhan. Sebelumnya kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari mana ya? Kakak kasih tahu aja ya. Ayat hafalan pagi ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Nah, kakak kasih tahu dengan gerakannya ya. Gerakannya seperti ini. 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kata perulang ya. 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kakak tunggu hafalan dan gerakannya ya. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom adik-adik, sekarang waktunya aktivitas. Nah sebelum itu Kak Navita mau tanya dulu nih, siapa tadi yang udah ibadah? Saya. Hari ini tema ibadah kita tentang apa sih Kay? Ketaatan Kak. Ketaatan, wah luar biasa, berarti kalian semua tadi memperhatikan ya. Sekarang waktunya aktivitas, aktivitasnya dipimpin oleh Kak Navita dan Keisha. dengan Keisha. Nah kita mau bikin aktivitasnya apa sih Kay? Kita mau buat gasing berwarna-warni. Oh, gasing berwarna-warni seperti ini. Nah, kita mau perkenalkan alat dan bahannya. Yang pertama kita perlu pensil. Lalu ada gunting. Ini tajam adik-adik. Jadi kalau mau pakai gunting, kalian harus diawasi oleh orang tua ya. Lalu ada tusuk gigi atau apapun yang berbentuk tajam buat menusuk kardusnya nanti ya. Lalu kita butuh lem. Lalu kita butuh benang jahit atau benang wol. Lalu ada krayon. Ada kardus, bisa kardus apa saja ya adik-adik. Nah, lalu ada penggaris dan ada kertas HVS putih, dan yang terakhir kepingan CD yang sudah tidak dipakai lagi. Nah, cara membuatnya gimana sih? Yuk ikutin sama-sama ya. Pertama, ambil kertasnya dulu, ini buat Keisha, ini buat Kak Navita. Nah, ambil kepingan CD-nya. Lalu kita ciplakan kepingan CD-nya di kertas. Ikuti ya bentuknya. Bentuknya kepingan CD apa sih, Kay? Bulat Kak. Oh, bulat ya, lingkaran. Pelan-pelan saja. Yang tengahnya juga diciplak ya adik-adik. Oke Kak. Jadinya seperti ini. Kelihatan tidak? Kelihatan ya. Nah, lalu ambil guntingnya, digunting ya. Hati-hati dalam menggunakan gunting. Harus dalam pengawasan orang tua ya. Betul sekali.
Pelan-pelan saja adik-adik, tidak perlu terburu-buru, yang penting rapi ya. Aku sudah selesai. Keisha sudah selesai belum? Aku hampir selesai kan. Oke, aku tungguin. Tidak perlu terburu-buru ya. Sudah? Sudah. Coba tunjukkan. Nah, setelah itu diapain nih, Kay? Kita lipat. Oh, dilipatnya gimana caranya? Kita lipat menjadi 2 bagian. 2 bagian. Baiklah. Yang rapi ya. Lalu, Kita lipat lagi. oh ternyata dilipat lagi adik-adik. Hop. Dadah. Diapakan lagi, Kay? Dan kita lipat lagi. Oh, lipat lagi. Jadinya berbentuk apa ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Jadi bentuk segitiga kecil, Kak. Oh, pintar sekali. Nah, setelah itu kita apain nih? Kita buka kembali. Oh, lipatan,nya. dibuka. Lalu menggunakan penggaris kita garis lipatannya. Oh, gitu. Aku liatin Keisha dulu ya. Oke, kita Digaris. Jadi ikutin lipatan garis yang tadi adik-adik, biar rapi. Jadi ada berapa garis itu? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah mau selesai nih. Tunggu. Oke, aku Kak. tunggu, aku sabar. Aku aku pinjem ya. ya. Nah, setelah digaris diapain, Kay? Setelah kita garis, kita warnain. Oh, diwarnain. Warnanya pakai warna apa? Meiji Kuhibini. Ayo, Me itu kepanjangan apa? Merah. Ji itu apa? Orange. Ji itu jingga orange, Mejiku ku itu kuning. kuning. Hi itu apa? Hijau. Hijau, Mejiku hi. Bi itu Biru. apa? Biru nih. Nila, Nah, nila ya itu bisa nila. pakai warna peach ya, atau bisa pakai agak pink-pink karena kita nggak punya. Nah, lalu ada warna terakhir Ungu. ungu. Oke, silakan diwarnai ya adik-adik. Warnai yang rapi, nggak perlu terburu-buru. Merah, kuning, hijau. Langit yang biru. Wah, cantik sekali ya. Nah, karena Mejiku Hibiniu ada 7 warna, sementara kita butuh 8 warna, boleh ada 2 kotak yang di double warnanya ya. Oke. Jadi double nggak apa-apa. Aku yang double mau warna pink. Oke, yang double warna apa? Aku yang double warna ungu. Oke, boleh. Bebas. I'm done. Booster, Kak. Aku belum ini Siap satu kotak deh. lagi. Adik-adik kalau udah selesai mewarnainya seperti ini, warnanya cantik kan? Nah, kalian sembari nunggu kakak Keisha, kalian boleh siapin kardusnya yang tadi sudah Kak Ano kita kasih tahu. Ini kardusnya. Ayo, semangat, pasti bisa. Oke, udah Oke, selesai. weh. Kalau sudah selesai kita rapikan biar nggak berantakan. Nah, lalu kita ambil kardusnya ini buat Keisha. CD-nya Keisha sudah ada? Oke, kita ciplak lagi CD-nya ke kardus yang tadi. Pelan-pelan. Sudah, ayo kita gunting. Oke, kita gunting. Guntingnya pelan-pelan ya adik-adik. Hati-hati nanti jarinya kepotong. Kalau kepotong sakit gak kak? Sakit dong. Berdarah. Hati-hati. Keras nih. Walaupun keras, usaha. Jangan pantang menyerah ya, Kay. Tetap berusaha. Ya, pasti bisa. Ini kardusnya bisa kardus apa aja kan ya? Ya, kita kardus apa aja? Bisa kardus mie instan,
jus-jusan, air mineral, bisa apa aja. Aku sudah selesai. Aku belum. Baiklah, sembari nunggu Keisha, karena kita rapi-rapi dulu. Oke, Kak. Oke nih, aku udah selesai. Udah, lalu tempelkan lemnya. Tempelkan lemnya. Terbalik, tempelkan warna-warni yang tadi kita sudah warnai ke kardusnya. Ayo ditempel. Tempelnya sesuai dengan ukurannya ya adik-adik. Jangan ngasal. Dan selesai. Aku juga selesai. Oke, lalu kita ngapain nih? Sekarang kita bolongin. Oh, bolongin. Bolonginnya pakai sesuatu yang tajam, boleh tusuk gigi, boleh pakai ini apa namanya kita? Oh, pakai alas lilin ulang tahun juga bisa. Jadi di tengah-tengahnya ini, tadi kan di lingkaran giginya, kita kasih lingkaran tengahnya ya adik-adik. Nah, sekarang tusuk di bagian situnya, di bagian lingkaran kecil tadi. Oh, begitu. Iya. Oke. Pelan-pelan, hati-hati tangan kalian ketusuk karena ini kan. Dadah. Bisa gak, Kay? Kalau nggak bisa, jangan lupa untuk minta tolong orang tua. Oke, Ya. aku udah nih, Kak. Oke, nah sekarang waktunya kita masukin benang. Ayo pegang. Kira-kira 60 cm lah ya. Nah, sekarang kita masukin benangnya ke dalam lubang yang tadi. Kalau memang sulit untuk memasukkannya, kita bisa pakai bantuan yang tadi tusuk gigi atau benda tajam tadi. Tusuk aja benangnya ke dalam lubang, pasti bisa. Kalau nggak bisa, usaha. Kalau tetap nggak bisa juga ngapain, Kay? Minta tolong. Jangan malu untuk minta tolong adik-adik. Masukkan lagi di lain sisi. Keisha bisa tidak? Bisa nih, Kak. Satu lubang lagi yang belum. Baiklah. Anavita selesai. Aku belum, Kak. Tunggu. Baik. Lalu kalau sudah selesai dimasukkan ke kedua lubangnya. Nah, kalau sudah selesai dimasukkan ke kedua lubangnya, ujungnya diikat, disatukan, lalu diikat. Sudah? Sudah. Lalu kita pegang talinya dibagi ke tangan kiri dan tangan kanan. Ya, kayak gini, Kak. Nah, siap. Lalu kita putar-putar. 1, 2, 3, putar. Putar terus adik-adik. Putar. Lalu tarik. Ulur. Tarik lagi. Oh, berhasil. Hebat ya, warnanya bagus tuh, jadi warna-warni. Jangan lupa diputer. Lalu ditarik. Diulur. Tarik lagi. Cepet banget punyaku. Diulur. Tarik lagi. Wah, punya Kak Novita cepet banget. Wah. Apa sih hubungannya mainan ini dengan firman Tuhan yang bertema ketaatan itu, Kay? Gasing ini adalah diri kita dan benang atau tali ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi Tuhan ini menentukan jalan kita, tetapi kita yang harus menentukan juga ingin mengikuti jalan yang diinginkan atau tidak, ya atau tidak. Tapi Keisha yakin kalau teman-teman pasti akan belajar untuk taat. Oh gitu ya, Kak Novita juga mau belajar taat dong. Keisha mau belajar taat gak? Mau dong, Kak? Adik-adik yang di rumah mau taat gak? Pasti mau dong. Nah, sama seperti kita, ibaratnya kita diputer-puter, kita dituntun Tuhan Yesus untuk ikut Tuhan Yesus. Nah, walaupun capek diputer ke kiri, di ke kanan, seperti ini.
gasingnya tidak rusak adik-adik. Bahkan gasingnya mengeluarkan warna yang indah, sama seperti hidup kita. Waktu kita ikut Tuhan Yesus, waktu kita belajar taat dan menuruti kemauan Tuhan, pasti semuanya akan lebih berwarna dan lebih indah. So, jangan lupa untuk taat ya. Taat itu nggak cuma sama Tuhan Yesus, ada taat kepada orang tua. Taat kemana lagi, Ke? Guru di sekolah. Lalu ada di mana lagi, Ke? Ada kepada guru sekolah minggu. Ada tante, om, atau siapapun. Jadi kalau diberi perintah, jangan lupa untuk taat. Oke adik-adik, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal 2020. God Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya, biar dunia